Oke, jadi kita jadwal buat live. Ya sudah, langsung mulai aja. Kita ambil dan setting mikrofonnya. Oke, jadi hari ke-17 aku olahraga tiap hari. Jadi tadi ada notifikasi buat olahraga dari aplikasi schedule, kemudian aku langsung live. Ya walaupun gak langsung, itu perlu diperbaiki ya, kayak ada jeda 10 menit delay kayak nanti deh. Tapi enggak, aku mikir oke, yang penting live dulu aja. Kalau misalkan abis live terus langsung matiin juga nggak apa-apa. Oke, kita udah live. Sekarang kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu kita pakai atau melakukan hal yang paling gampang yang bakal ngebangun momentum, yaitu pakai kaos kaki. Jadi udah, yuk kita langsung pakai kaos kaki dulu aja. Oke, kita udah ambil kaos kaki. Sekarang kita lanjut lagi. Kita pakai kaos kaki dulu. Yuk. Oke, kita set dulu jamnya supaya nge-record olahraga kita. Udah oke masangnya. Yap, sip. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Dengan incline 2,5 dengan incline 15 derajat. Terus kecepatannya kita mau set buat ke ini udah ya, 2,7.
kita lanjut sembari baca buku ya, dengan tujuan seperti biasa, yaitu melatih artikulasi ketika berbicara. Dalam mantap kesetiaan inilah yang dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan kepada cita-citanya. Bagi seorang yang mantap, ia bebas dari rasa was dan cemerlang, sebab ia memaklumi bahwa perasaan tersebut merupakan hambatan atau penghalang untuk kemajuan hidup atau cita-citanya. Semua persoalan atau urusan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya tentu terwujud. Benar makna kata-kata. Orang yang mendapat ridho Tuhan apa yang dikehendaki. Jadi, keadaan hidup manusia pada lahiriahnya itu berasal atau terjadi hari daya ciptanya batin. Maka dari itu, janganlah suka mencipta yang buruk terhadap diri sendiri. Sedangkan wani atau berani tidaklah identik dengan nekat. Nekat adalah ngawur menuju kepada penghancuran diri. Berani berhentikan kemantapan hati, keteguhan dalam pikiran, mengenal bobot kekuatan dan kemampuan diri. Seorang yang berani itu berlandaskan kebenaran, berani karena benar. Seseorang yang berani itu berlandaskan kebenaran, berani karena benar. Seorang yang berani, dia tidak mencari bahaya, ia akan menjauhi bahaya, tetapi ia akan bertindak jika dikepung bahaya. RMP Sosrokartono pernah berkata, sampun duwe rasa wani, uge sampun duwe ati wedi, yen kapengkok aja Melayu. Bukan ngesus, cuma mengeluarkan nafas. Pede aja yang penting, karena kita pede bukan karena kita dan kita tidak insecure kalau kita gagal. Kita pede karena kita orangnya selalu berusaha apa? Berusaha untuk menjadi lebih baik dalam bidang yang kita peduli, yaitu dalam hal ini adalah public speaking atau ya ngomong dengan jelas aja. Wah, kebakar banget ya. 2,7 km per jam. Ya turun dikit deh, 2,5. Gila ngebakar pahanya, jadi bikin pengen berhenti anjay. Kayak turunin dikit deh.
asal masih ada di daerah aerobik ya. Oke, next. Kita ngomong dengan dilebih-lebihkan. Jadi setiap kata-kata kita benar-benar lafalkan. Dan setiap kata-kata kita coba untuk tekankan setiap penekanan yang ada supaya terdengar sejelas mungkin. Gak usah terburu-buru. Yang penting setiap kata yang diucapin itu jelas. Pakarti asor mumusi anak putu lan bakta kasang sarane tiang katbah tiang kathah babat pajang patah Mataram Sultan Agung mangkurat lan sapi turutipun saged dados tega palupi. Demikianlah bagi seorang yang suwung pamrih tebi ajrih dalam perjuangan hidupnya. Ia selalu eling. Hidup ini dijalani tanpa rasa kecewa, tanpa mengeluh, tanpa rasa menyesal. Ia senantiasa bersyukur pada Tuhan. Ia berharap untuk yang baik, dan ia bersedia menghadapi yang buruk, karena semua itu ada hikmahnya. Hidup ini tak bisa ditakuti. Hidup ini tak bisa disombongi. Mari kita jalani. Ayo pada dilakoni. Ia menyadari hakikat hidup ini. Selama ada di dunia ini, terkena unsur dualisme. Ada hujan, ada panas. Ada siang, ada malam. Ada senang, ada susah. Silih berganti. Dalam hidup ini, tiada yang abadi. Di dunia ini, tiada yang sempurna. Semua serba berubah. Hanya waktu yang abadi. Beliau pernah berkata, durung menang, yen durung wani kalah. Durung unggul, yeh durung wani asor. Durung gede, yen durung ngaku cilik. Kalau orang sudah pernah merasakan, mengalami kedua-duanya, ya menang, ya kalah, ya kaya, ya miskin, ya sukses, ya gagal, maka orang menjadi bijaksana, welas asih, sabar dan ikhlas. Dalam rasa dan batinnya bergema, aja dumeh, tepas lira, ngerti kualat. Yen unggul, sujud bakti, marang sesami. Akhirnya sampailah pada pengertian yang sering diucapkan beliau sebagai berikut. Ikhlas marang apa sing wis kelakon. Terima apa kang dilakoni. Pasrah marang apa kang bakal ana. Sang guru, murid gurune pribadi. Guru muride pribadi. Pamulangane ayulan arume sesami. Ganjarane ayulan arume sesami. Oleh Dr. S. MRMP Sosokartono. Sebelum kita mencapai tahap murid, gurune pribadi, guru, muride pribadi, kita benar-benar membutuhkan seorang guru. Guru yang berwujud manusia, yang dapat mengajar kita, yang dapat memberi ilmu dan pengetahuan kepada kita, yang dapat membimbing kita dalam ilmu dan laku. Bandingkan dengan ketika kita bersekolah dulu, sebelum kita mencapai gelar kesarjanaan di universitas, kita mula-mula jadi murid di taman kanak-kanak, SD dan SMP, SMA. Di setiap sekolah itu ada guru-gurunya. Di universitas pun kita masih butuh guru, yakni guru besar, profesor. Karena yang kita pelajari sekarang ini ilmu dan laku yang sifatnya abstrak, yang berhubungan dengan 3 sumber
kejiwaan manusia, cipta rasa karsa, maka kita perlu mutlak bimbingan seorang guru agar kita tidak keliru dalam menuntut ilmu dan laku ajarannya. Maka kita perlu juga mengenai pengajarnya atau sang guru dengan tingkah laku dan pribadinya. Penjelasan secara singkat adalah sebagai berikut. Ia adalah seorang yang dilahirkan dari darah dan daging, yang tunduk kepada hukum alam seperti halnya manusia yang lain. Ia lahirkan dengan cara yang lazim ke dalam keadaan dunia yang normal. Ia hidup selaras dengan kebiasaan dari suatu negeri di mana ia tinggal. Berpakaian sederhana, namun cermat dan tidak pernah minta perhatian orang. Meskipun demikian, dalam pergaulan dengan dia, seseorang akan segera terkesan oleh kemuliaan penampilannya. Ia juga ramah tamah dan menarik, memancarkan kedamaian dan kebahagiaan. Semuanya itu menandakan suatu kepribadian yang lain daripada yang lain. Orang akan terpukau dan ingin memandangnya, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sudah lama diharapkannya. Ia mudah didekati oleh yang kaya maupun yang miskin. Ia simpatik dan selalu bersedia untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia adalah orang yang terhormat dan sopan, yang dapat menyesuaikan diri dengan semua lapisan masyarakat. Hidupnya sederhana, lagi bersahaja, dan ia menjadi teladan bagi semua orang. Mengenai keuangannya, seorang guru hidup dari nafkahnya sendiri. Ia tidak pernah menggantungkan diri pada sumbangan orang lain. Seorang guru memberikan pelayanan dan ajarannya secara cuma-cuma, sama seperti halnya alam memberikan udara, cahaya dan air kepada kita sebagai pemberian cuma-cuma. Ia tidak mengharapkan dan juga tidak mau menerima sesuatu sebagai imbalan. Ia tidak pernah membebani seseorang. Ia betul-betul pemberi dan bujukan penerima. Sang guru mudah dimintai pertolongan, namun tak sudi untuk diperintah. Bagi dia, semua orang adalah sama, tanpa memandang suku, kebangsaan, kepercayaan, perwatakan, batin atau kedudukan sosial mereka. Ajarannya adalah umum dan sama bagi semua. Orang mengarah kepada kehidupan moralitas yang baik dan mematuhi kejujuran. Ia sendiri adalah seseorang yang bares, wani, mantap. Seorang guru tidak pernah mempunyai sifat ingin tahu mengenai persoalan orang lain atau kehidupan pribadi seseorang, dan tidak pernah mengungkapkan rahasia hati seseorang kepada orang lainnya. Matanya dapat menembus pikiran dan jiwa seseorang. Meskipun mengetahui segala hal, namun ia sujud dan mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Tidak pernah mendahului karsa Tuhan. Seorang guru memiliki pengetahuan rohani yang terluhur, dan ia mampu untuk meneruskannya kepada orang lain. Ia mengajarkan apa yang telah ia alami sendiri dan pahami dalam perjalanan rohani. Ia membangun jiwa-jiwa
dan memberikan bimbingan kepada jiwa-jiwa untuk sujud kepada kekuasaan dan keagungan Tuhan. Ia telah mencapai daerah rohani yang lebih tinggi daripada daerah pikiran dan benda. Bila ia berbicara, ia menguasai persoalannya. Ia menguraikan tentang ajaran-ajaran Tuhan dan jalan yang harus ditempuh jiwa-jiwa itu untuk sampai ke hadirat Sang Pencipta. Seorang guru, ia adalah sehat lahir dan batinnya. Ia tidak menderita cacat mental dan fisik. Ia siap sedia setiap saat manakala diperlukan. Ia menjadi pelayan dan abdi buat orang-orang yang sakit dan menderita. Dan sang guru sendiri adalah orang yang mudah dilayani. Sedikit keperluan untuk dirinya sendiri, tapi banyak kewajiban kepada sesama manusia. Menolong tanpa memikirkan waktu, perut dan kantongnya. Jika berisi segera mengalir kepada sesama. Ia memberikan perlindungan, pengayoman dan bimbingan hidup yang baik kepada siswa-siswanya. Mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati dan hati yang bertobat. Seorang guru tidak pernah memamerkan atau mempertontonkan mukjizat. Seorang guru mungkin ia menikah dan berkeluarga atau tidak menikah, namun ia tak pernah terlibat skandal dengan wanita-wanita. Mandor Klungsu, Medan, 12 Mei 1931. Para pangeran ingkang samirau perlu manggihi un Klungsu. Dr. RMP Sosrokartono ada kalanya menyebut dirinya dengan Joko Pring, Mandor Klungsu. Arti sebenarnya Klungsu adalah biji asam. Bila mana asam dikupas, terdapat bijinya. Klungsu adalah kecil. Di dalam kekecilan itu terkandung kebesaran. Untuk menggambarkan bagaimana itu, mungkin ambillah pohon asam sebagai contohnya. Alangkah besar dan rindangnya pohon asam itu, tetapi alangkah kecil benihnya. Bila saya mengatakan kepada Anda bahwa di dalam benih yang kecil itu terkandung sebuah pohon asam besar yang kokoh, Anda tidak mudah mempercayainya. Nah, marilah kita tanam klungsu kecil itu di tanah yang subur. Kita beri pupuk, kita sirami, maka akan tumbuh tunas dari klungsu kecil itu. Dengan berjalannya waktu, klungsu itu jadi tanaman makin besar, yang kelak jadi pohon asam yang rindang dan kokoh. Dan pohon itu pun akan berbuah. Di dalam buah asam itu pun terdapat klungsu-klungsu. Jadi, dalam klungsu yang kecil itu tersimpan pohon yang besar. Klungsu dan pohon asam ibarat manusia dengan Tuhan, ciptaan dengan Sang Pencipta manusia, ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Di dalam diri ciptaan manusia terdapat juga Sang Pencipta Tuhan. Untuk memudahkan pengertian, saya ibarat manusia adalah setetes air, dan Tuhan adalah samudra yang luas tanpa batas. Setetes air itu berasal dari air yang terdapat di samudra yang luas tanpa batas itu. Jadi air yang ada di samudra luas itu terdapat juga
pada setetes air itu. Dan setetes air itu akan kembali bersatu ke air samudra yang luas tanpa batas itu. Untuk lebih lagi, kita ambil contoh berikut ini. Awan dan air. Awan dimisalkan Tuhan. Air dimisalkan manusia. Di dalam awan terkandung air. Air itu adalah sebagian kecil dari air-air yang ada di awan. Mandor klungsu. Awan menjadi hujan. Hujan adalah air yang bersih. Air jatuh ke bumi. Air jadi kotor bercampur sampah-sampah tanah. Air kotor menggenang, berbau. Tapi dengan panasnya sinar matahari, genangan air kotor menguap. Air yang ada di situ jadi uap. Uap adalah air yang bersih. Hanya sampah-sampah yang tertinggal di bumi. Sedangkan uap kembali bersatu dengan awan. Itulah sebabnya mengapa dalam diri setiap manusia selalu ada keinginan untuk mencari Tuhan. Keinginan yang tak pernah padam untuk bertemu dengan Tuhan. Dan untuk menjadi satu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang dicari-cari itu tidak dapat ditemukan. Padahal Tuhan sendiri yang telah menciptakan alam semesta, jagat raya, dan segala-galanya sebagai isinya, meresap ke dalam seluruh ciptaan sampai kepada partikel pasir yang paling halus, atau kepada rumput, lumut yang paling lembut sekalipun. Dan tentu saja, ia pun ada di dalam diri kita semua. Jiwa berasal dari Tuhan dan ingin bersatu kembali dengan Tuhan. Bandingkan dengan wejangan beliau yang ditunjukkan kepada Ibu S. Harihati. Jemot leren om pe doorvallen, daar het leven en isti. Alles in it, dat ene, en dat leven is juist in jo. Onthoud dat alles is in jo, and jits jeven in alles. Hanya karena kebodohan kita sajalah, maka kita tidak dapat mengenalnya dan menemuinya. Hanya karena jiwa kita tertutup oleh tirai ego, badan wadah dengan sifat-sifatnya yang menanamkan diri aku, kepunyaanku, milikku, anakku, istriku, jabatanku, kekayaanku, kekuasaanku, dan seterusnya. Kita telah terjerat dan terperangkap oleh benda-benda duniawi, kesenangan duniawi yang semu, rendah. Semakin besar usaha kita untuk memilikinya, semakin kuat keterikatan kita kepada benda-benda kesenangan dan nafsu-nafsu itu. Padahal setelah beberapa waktu, pikiran kita akan mulai membenci benda-benda atau apa saja yang tadinya kita bersedia untuk mengorbankan diri agar dapat memilikinya. Demikianlah karena kebodohan manusia itu sendiri. Ia makin terseret, makin hanyut terbenam dalam dosa-dosa, dan jalan menuju ke Tuhan makin jauh. Padahal usia makin tua, kematian sudah di ambang pintu. Malaikat maut siap untuk mencabut nyawa-nyawa orang itu setiap saat, setiap detik. Namun jalan bersatu dengan Tuhan belum ditemuinya juga. Papunten kita Swargi yang Dr. S. RMP Sosrokartono Mandor Klungsu telah memberikan jalan dengan jelas dan nyata untuk kembali bersatu dengan Tuhan sebagai berikut. Anteng, manteng, sugeng, jeneng. Doa kesepuhan. Tapi hanya dengan membacanya saja, kita tidak dapat menikmati ajaran yang Dr. S. RMP Sosrokartono. Bila kita tidak mempraktikkan apa yang telah kita baca di dalam ajaran-ajaran beliau, dan tidak mencarinya lebih dalam di dalam diri kita, hanya membaca dan menghafal saja, maka kita adalah sama dengan burung beo. Burung beo pun dapat hafal dan pandai bicara,
tanpa mengerti arti dan tujuannya. Sehingga ajaran-ajaran yang Dr. S. RMP Sosrokartono mandor klungsu tidak akan dapat menolong kita. Berbicara dan tidak mengerjakan telah jadi kebiasaan kita. Di dalam kesunyian dan keheningan bergemalah suara abadi. Di dalam kesunyian dan keheningan terlihatlah nyala cahaya ilahi. Suara abdi dan cahaya ilahi terdapat di dalam jiwa setiap manusia. Itu semua telah disediakan oleh Tuhan buat kita untuk dimanfaatkan. Peleburan kesadaran kita dengan suara abadi dan cahaya ilahi. Namun cara untuk mencapainya tergantung dari kemampuan jiwa seseorang. Hai abang, gimana PJJ-nya dari kampus? Hari ini ada kuliah nggak? Oke, kita lanjut lagi. Hai abang, kan bisa lebih jelas ya ngomongnya ya. Kenapa kalau baca buku bermonolog, suaranya keras dan jelas. Tapi kalau begitu berkomunikasi dengan orang, suaranya pun menurun. Kita anggap kalau lagi baca suatu teks. Kenapa kalau ngomong dengan orang, suaranya jadi turun? Nggak tahu dah. Yang penting kita latihan aja terus. Setiap suara kita mengecil pas kita lagi ngomong sama orang, kita sadari bahwa ya sama aja kayak baca buku. Lebih enak kalau jelas. Wow. Hai IndiHome. Tumben lagi bagus IndiHome. Jaringannya mantap. Biasa jelek loh, sekarang bagus loh. Siapakah Anda IndiHome? Terima kasih sudah memfollow. Jangan lupa olahraga. Setidaknya 30 menit setiap hari olahraga aerobik sampai nafasnya terengah-engah tapi masih bisa ngomong. Itulah tanda Anda olahraga aerobik. Oke. Ingat, 30 menit tiap hari olahraga aerobik. Idealnya seminggu 270 menit. Oke, aku lanjut ya. Lanjut latihan buat artikulasi dan ngomong. Supaya kalau ngomong suaranya jelas dan enak buat didengar aja gitu. Berbicara dan tidak mengerjakan telah jadi kebiasaan kita. Di dalam kesunyian dan keheningan bergemalah suara abadi. Di dalam kesunyian dan keheningan terlihatlah nyala cahaya ilahi. Suara abadi. Hai Rever. Hai Rever. Habis kuliah kah? Gimana bisnisnya? Ilmu bisnis apakah ini yang didapat di Prasmul? Halo. Udah ngapain aja bang di kampus bang? Wah itu buat ini ya, buat ngumpulin modal awal yang gede ya. Jadi buat uang banyak, uang investasi awal ya. Nanti langsung kita puterin di ya atau deh apa aja deh. Gelo. Sama siapa? Udah join lagi? Apa komunitas kayak OSIS-nya? Apa sih? Perhimpunan ya? Himpunan ya? Prasmu ada himpunan nggak? Hai Arci.
Ngapain, Fer? Sampai jam 3 subuh, buset. Ikutan nggak? Ikutan tuh, himpunan. Apa fokus bisnis aja? Lagi ngobrol, bikin startup. Oh, main kartu. Di Nangor gimana, Fritz? Udah kondusif, Fritz? Oh iya, iya. Tapi nanti bakal berencana buat join. Oh, oh gara-gara ini, gara-gara PJJ, jadi balik ke Bandung. Jangan-jangan malas masak nih. Apa ngirit listrik? Gimana nggak kos anak-anak kosan? Udah beradaptasi belum? Nyuci, masak. Udah kebiasa belum, Fritz? Apa masih lagi ini? Cari ritmenya enak dulu. Kapan nyucinya, kapan masak, apakah masak buat seminggu? Buset. Oke deh, kalau itu mah enak sih. Oh, boleh IndiHome. Ini buku ini ya, buku apa? Nggak tahu sih, dapat dari papiku. Oke, tadi sampai mana ya? Di dalam kesunyian dan keheningan terlihatlah nyala cahaya ilahi. Suara abadi dan cahaya ilahi terdapat di dalam jiwa setiap manusia. Itu semua telah disediakan oleh Tuhan buat kita untuk dimanfaatkan. Peleburan kesadaran kita dengan suara abadi dan cahaya ilahi. Namun cara untuk mencapainya tergantung dari kemampuan jiwa seseorang. Mampukah jiwa untuk mendengarkan suara abadi itu? Mampukah jiwa untuk melihat cahaya ilahi? Dengarkanlah dan ikutilah suara abadi itu. Itu adalah petunjuk yang menuntun kita ke arah yang benar. Dan bila terlihat cahaya ilahi, sampailah kita kepada akhir perjalanan jiwa. Hai Excel. Di situ kita pulang ke asal kita. Ibarat uap air membumbung tinggi, bersatu dengan awan. Laksana setetes air bergabung, melebur menyatu dengan samudra yang luas tanpa batas. Joko Pring. Pring pada pring, weruh pada weruh, eling pada eling. Pring pada pring, weruh pada weruh, eling tanpa nyanding. Kempalan serat-serat Dr. S. RMP Sosrokartono. Beliau menyebut dirinya dengan Mandor Kungsu Joko Pring. Pring kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bambu. Bahasa Jawa ngoko sama dengan pring. Bahasa Jawa krama sama dengan deli. Bye Far. Bye Fritz. Pring sama dengan deling. Deling sama dengan kendel lan eling. Bukan kendel lan eling. Kendel sama dengan wani, sama dengan berani. Kendel sama dengan berhenti, sama dengan diam. Dr. S. RMP Sosrokartono adalah seorang jejaka. Joko Pring adalah Joko Deling. Joko Deling sama dengan Joko sing kendel lan eling. Seorang jejaka yang berani dan ingat atau waspada.
Yeah, that's so later when I want to talk with the viewer, I think I will continue talking. Because this, I'm not really focused and I'm only supposed to read this for maybe 15 minutes or 5 minutes at most. But yeah, I'll try to prefer to interact with my friends because I haven't been able to interact with them, and then I just cut off and read the book. Well, that is a mistake, but that doesn't make me insecure or fault myself. It's just that I am kind of anxious at that moment and I'm not able to think. I need to be more conscious, so next time, yeah, I'm just going to have that on top of my mind, that when I'm talking to someone, how to just finish it, because this isn't really important. I'm only reading this to practice my articulation, so yeah. Ya udah, kita dikit lagi lah ya. Ini udah 37 menit, kita lanjut aja sampai 45 kalau mau, kalau enggak ya itu maksnya lah. Beliau adalah seseorang yang berani, kendel. Beliau bukan seseorang yang berhenti, kendel. Beliau pencetus, bares, wani, mantap. Dr. S. RMP Sosrokartono berani menentang pemerintahan penjajahan Belanda. Beliau berani menentang, menenang bala tentara dari Nippon. Beliau adalah seseorang yang kendel, yang wani. Wani tidak identik dengan nekat. Wani mengku, angeping arti, kencenging pikir, boboting kekuatane, nekat, kehendelan, ngluwihi kekuatan. Beliau diilhami oleh sebuah tembang dolanan, pring pada pring. Arti dan makna tembang dolanan tersebut rasanya pas sekali, cocok, singkat tapi jelas, merangkum keseluruhan. Mengapa beliau memilih pring, memilih bambu? Bro, not really feeling to continue to 45 minutes. I don't know, let's just talk. Well, class end is here and I will have a reflection. Nggak jadi gini, lanjut lagi aja deh. Serumpun bambu berderak di tiup bayu. Batang-batang bambu selalu beruas. Ruang yang pasti tak sama, namun tetap tumbuh terus, lurus. Hikmah ruas bambu yang tak sama. Ungkapan buat manusia. Sekalipun rezeki tak menentu, namun dalam cinta tetap bersatu. Sebatang bambu dengan ruas dan buku, tiada terikat pada situasi dan kondisi. Ditancapkan di tanah apapun, pasti tumbuh. Mati tak hendak, layu pun segan. Bambu mengajarkan filsafat hidup. Hidup tak boleh ditakuti, hidup tak boleh disombongi. Marilah kita jalan. Bambu tetap tumbuh terus lurus. Aksan dalam sajak, simfoni alam. Bambu yang lurus, yang baik adalah lurus, jejak. Jenang bambu yang bengkok-bengkok, jelek, tak dapat digunakan baik jadi alat maupun perkakas atau perabot. Embuang. Lurus, jenang, jejek.
tidak miring ke kiri atau ke kanan. Lurus jeneng jejek, berarti tegak lurus, mengandung arti seimbang, selaras, serasi. Dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, kapanpun selalu jujur. Yang jujur itu survive, yang jujur itu unggul. Beliau mengenakan kain batik bermotif parang, bukan parang rusa, marang rusak. Kain beliau bermotif parang jejek, marang jejek. Bambu setelah tumbuh dan memperbanyak diri, berganda. Rebung selalu tumbuh yang kelak menjadi batang bambu pula. Joko Pring yang selalu mendendangkan tembang dolanan pring pada pring. Udah capek. Yuk, udah. Oke, kita penutupannya guys ya. Oke, jadi ini hari ke-17 aku olahraga tiap hari. Hari ini kita untungnya sesuai jadwal. Jadi caranya gimana supaya olahraga gampang? Kalian bikin dulu jadwal. Misalkan kayak tadi 5:30. Terus 5:30 tuh, treneneng, alarmnya bunyi. Nah, kalian langsung mikir satu langkah yang gampang, kelewat gampang, tapi bakal ngebangun momentum buat nanti akhirnya olahraga. Buat aku itu langkah itu adalah mulai live di Instagram ataupun di TikTok. Nah, setelah aku melakukan itu, kurang lebih semuanya jalan-jalan aja. Mulai live, ambil kaos kaki, naik treadmill, kemudian akhirnya kita olahraga selama 40 menit. Tapi tadi sempat aku ragu. Ragunya kenapa? Ragu kalau misalkan setelah live, harus kepaksa 40 menit. Harus kepaksa olahraganya full. Nggak boleh, kita nggak boleh mikir gitu. Kita mikirnya, kita cuman harus ngelakuin hal termudah itu doang, yaitu mulai live. Atau misalkan buat kalian, pakai kaos kaki. Atau misalkan ganti baju dulu, baju olahraga. Cuma perlu sampai situ doang. Setelahnya, ya terserah kalian. Kalau misalkan abis live nih aku, abis itu langsung udahan. Itu valid. Itu aku valid dalam membangun habit atau kebiasaan olahraga. Nah, tadi aku agak ragu-ragu tentang hal itu. Mikirnya kayak, udah live, pasti bakal harus lanjut 40 menit. Enggak kok. Jadi yang penting live dulu aja. Oke, live. Akhirnya, ya emang bener 40 menit. Tapi intinya adalah kita pas lagi mau ngelakuin yang paling gampang atau memulainya, jangan langsung mikir susahnya. Itu bakal ngebebanin kita buat mulai. Sedangkan mulai itu kayak 50% usaha kita buat melakukan sesuatu. Itu secara kebiasaan. Secara fisik kita finish dulu ya. Oke. Jadi kita aerobik tadi persis 10 menit, anaerobiknya selama 11 menit. Kurang lebih aku mulai dengan kecepatan 2,7 km per jam dengan incline 15 derajat. Hari ini kita full dalam mundur karena baca bukunya lagi seru. Nah, terus lanjut. Tapi secara berkala, nanti kalau misalkan detak jantungnya udah terlalu tinggi, kita turunin kecepatannya supaya dia masih dalam batas aerobik aku. Yaitu kalau misalkan aku, titik tertingginya adalah 160. Itu adalah kayak batasnya antara aerobik ke anaerobik. Terus ya, turunin teh di tengah. Ternyata nggak tahu kenapa kayak udah mulai
beradaptasi badannya, kayak 10 menit masuk tuh udah jadi gampang. Akhirnya mulai naikin lagi, turunin, naikin, supaya intinya kita masih di batas aerobik tapi kita coba push di paling tingginya. Sekian aja buat hari ini, day 17. Buat besok day 18 yang bisa diperbaiki lagi adalah beneran mikir bahwa kalau mau mulai kebiasaan olahraga atau kebiasaan apapun itu, beneran lakuin hal yang termudahnya aja. Kalau setelah itu lakuin hal termudahnya udah kita lakuin, mau berhenti nggak apa-apa, nggak masalah, karena namanya kita ngebangun kebiasaan, bukan asal nunggu mood aja. Oke, see you di day ke-18. Bye bye.